Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakannya kepadamu, supaya dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dunia kamu mendapat penindasan, tetapi kuatlah hatimu, aku telah mengatasi dunia itu. Saudaraku, dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Masalah bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari masalah kecil sehari-hari hingga masalah besar, yang mengguncang dasar kehidupan kita. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau putus asa dalam menghadapinya. Kita dipanggil untuk berani melawan masalah dengan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Pertama-tama, kita perlu mengerti bahwa hidup ini tidak akan bebas dari masalah. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa di dunia ini mereka akan mengalami penindasan dan kesukaran. Namun, Ia memberikan janji, bahwa kita dapat beroleh damai sejahtera dalamnya. Damai sejahtera bukan berarti ketiadaan masalah, tetapi adalah keadaan hati yang tenang dan teguh di tengah-tengah masalah. Lalu, bagaimana kita dapat berani melawan masalah? Pertama, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Tanpanya, kita tidak akan mampu mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa kita lemah, tetapi Dia kuat. Saat kita memohon kepadanya, Dia memberikan kekuatannya kepada kita, untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Yang kedua, kita perlu mengaktifkan iman kita. Saudaraku, iman adalah kunci untuk mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak boleh meremehkan kuasa iman yang ada dalam diri kita. Iman yang hidup akan membangkitkan keberanian dan ketekunan dalam menghadapi masalah. Percayalah, bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat, dan memberikan jalan keluar yang tidak mungkin bagi manusia. Ketiga, kita harus mempersiapkan diri dengan firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan adalah senjata rohani yang kuat dalam menghadapi masalah. Saat kita mempelajari firman Tuhan, Ia mengajar dan memperkuat kita. Firman Tuhan memberikan hikmat, petunjuk, dan penghiburan di tengah-tengah masalah. Dalam masa-masa sulit, mari kita merenungkan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kita harus mengubah pandangan kita tentang masalah. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai peluang untuk bertumbuh dan memperoleh kemenangan. Saudaraku, setiap masalah yang kita hadapi dapat menjadi batu pijakan bagi pertumbuhan dan karakter kita. Ketika kita melihat masalah dengan perspektif yang benar, kita akan memiliki keberanian untuk menghadapinya,
dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Saudaraku, berikut ini sebuah ilustrasi tentang berani melawan masalah. Bayangkan ada seorang anak muda bernama David. Ia adalah seorang mahasiswa yang memiliki impian untuk menjadi seorang dokter. Namun, di tengah perjalanannya, ia dihadapkan pada masalah besar. Ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga, mengalami kecelakaan yang serius dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarga mereka terjebak dalam kesulitan keuangan karena biaya pengobatan yang mahal. David merasa tertekan dan putus asa. Impiannya untuk menjadi dokter terasa semakin jauh. Tetapi, dalam keputusasaan itu, ia memutuskan untuk berani melawan masalah yang dihadapinya. Pertama, ia mencari pertolongan dalam doa. David membawa beban dan kegelisahannya kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berdoa dan membaca firman Tuhan, untuk mendapatkan penghiburan dan dorongan. Kedua, David tidak menyerah pada keadaan. Ia mencari jalan keluar dengan mencari informasi tentang beasiswa dan bantuan keuangan yang tersedia. Ia menghubungi lembaga-lembaga amal dan organisasi mahasiswa untuk mencari bantuan. David belajar untuk berani meminta pertolongan dan mengatasi rasa malu atau ego yang mungkin muncul. Ketiga, David mencari solusi kreatif. Meskipun jalan menuju impian menjadi dokter terhalang, ia tetap berani mencari cara lain untuk tetap belajar dan terlibat dalam dunia medis. Ia mengikuti program sukarelawan di rumah sakit setempat, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mencari pengalaman yang dapat memperkaya pengetahuannya. Akhirnya, setelah berjuang dengan tekun dan percaya pada Tuhan, David berhasil mendapatkan bantuan beasiswa dan dukungan finansial. Ia dapat melanjutkan pendidikannya dan mewujudkan impiannya menjadi seorang dokter. Lebih dari itu, ia memiliki kebijaksanaan dan kepekaan yang luar biasa dalam membantu orang-orang yang mengalami kesulitan serupa. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan betapa pentingnya berani melawan masalah dalam hidup kita. Ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh, berdoa dengan tekun, mencari solusi kreatif, dan tidak menyerah pada keadaan, kita dapat melampaui batasan dan mengatasi masalah yang menghadang. Saudaraku, Tuhan selalu ada di samping kita, memberikan kekuatan dan bimbingan saat kita berani menghadapi masalah dengan iman yang teguh. Jadi, marilah kita berani melawan masalah dengan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah menghancurkan semangat kita, tetapi hadapilah dengan iman, doa, dan kepercayaan pada Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Ketika kita memilih untuk mengandalkannya dan memperkuat iman kita akan menemukan ketenangan, kemenangan, dan pertumbuhan dalam setiap perjuangan kita. Saudaraku, ketika masalah datang menghadang, janganlah gentar atau mundur. Beranilah melawan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Di dalam dirimu terdapat kekuatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Ingat, Tuhan ada di sisimu, siap memimpinmu ke jalan kemenangan. Percayalah, setiap masalah adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Berani melawan masalah adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh makna dan sukses. Jadi, teguhkan hatimu, bersiaplah, dan hadapilah masalah dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.